Halo Sobat PR, kita jumpa di PR Zone. Kali ini kita akan bahas tentang pengertian public relation. Public relations kita bisa sebut juga dalam bahasa Indonesia adalah hubungan masyarakat. Pengertian dari public relation ini banyak kalau kita membahas tentang definisi PR, yaitu kita bisa diskusi sampai beberapa malam pun itu tidak ada habisnya ya, karena definisi PR ini diciptakan banyak oleh para tokoh ya, dan masing-masing nantinya kita akan membahas ya dari intisari dari definisi yang sudah yang definisi yang ada dalam beberapa tokoh tersebut. Salah satunya yaitu pengertian PR itu juga bisa diartikan sebagai suatu profesi ya. Profesi di sini adalah profesi yang disandang oleh para profesional ya, yang profesinya didapatkan dari mana? Bisa didapatkan dari profesi tersebut, bisa dilihat dari kemampuannya, pengalaman, dan juga dari hasil pembelajaran. Yang kedua, PR itu juga bisa diartikan sebagai suatu lembaga atau divisi atau departemen. Nah, di sini maksudnya adalah dalam suatu perusahaan itu terdapat divisi yang kita namakan adalah divisi public relation. Nah, yang ketiga, PR bisa dikatakan suatu ilmu yang mana ilmu di sini merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang mana terkait dengan komunikasi organisasi. Yang keempat, PR itu dikatakan sebagai fungsi ya. Jadi di dalam perusahaan ya, PR itu memiliki banyak fungsi yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut ya, fungsi terkait dengan fungsi yang ada di perusahaan. Yang kelima, PR itu merupakan suatu proses. Proses apa di sini adalah proses komunikasi. Proses komunikasi dari PR sebagai komunikator kepada halayaknya, yaitu sebagai komunikan. Yang keenam, itu adalah PR itu bisa dikatakan sebagai suatu sistem, yang mana sistem tersebut ini adalah sistem komunikasi, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam sistem tersebut terdapat ada unsur-unsur komunikasi yang ada di dalamnya, yaitu unsur komunikator, komunikan, media, ya, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh ya, PR itu juga bisa disebut sebagai suatu metode yang mana sebagai suatu cara ya, bagaimana komunikasi yang akan dipakai oleh PR dalam menjangkau suatu publiknya. Yang kedelapan adalah PR bisa dikatakan suatu seni ya. Seni di sini, seni itu adalah hasil karya. Ya, hasil karya, karya apa? Karya komunikasi yang dihasilkan oleh PR. Seni di sini adalah seni ilmu pengetahuan terkait dengan komunikasi public relation. Yang kesembilan, ya, jadi beberapa tokoh menyimpulkan bahwa PR itu merupakan suatu kegiatan, ya, kegiatan rangkaian kegiatan yang mana bertujuan untuk membangun komunikasi antara perusahaan dengan publiknya. Selain kegiatan komunikasi, juga kegiatan menjalin hubungan antara perusahaan dengan halayaknya. Lalu yang ke-10 adalah PR merupakan suatu asosiasi. Asosiasi yang dimaksud di sini adalah asosiasi profesi ya. Karena PR ini adalah sebagai suatu profesi ya, yang kita lihat dari poin yang satu tadi ya, suatu profesi pasti memiliki asosiasi. Nah, di sini ada asosiasi-asosiasi PR mulai dari
tingkat internasional, regional maupun nasional yang ada di Indonesia yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, baik, ada 10 tadi merupakan rangkuman dari definisi PR yang dihasilkan oleh para tokoh. Kita lanjut dengan beberapa definisi ya yang nantinya akan bisa kita hubungkan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Kaitannya yang pertama yaitu pernyataan Meksiko. Praktek humas itu sendiri adalah suatu ilmu dan seni dan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menganalisis kecenderungan. Kecenderungan apa yang dimaksud di sini adalah kecenderungan halayak itu menilai atau opini halayak itu seperti apa cenderungnya ya. Dan meramalkan akibat dari apa komunikasi yang dilakukan oleh PR. Lalu memberikan saran kepada pimpinan organisasi dan melakukan program tindakan yang sudah direncanakan dan akan melayani kepentingan organisasi halayaknya kepada halayaknya, maksudnya demikian ya. Jadi ini kita bisa menemukan satu poin yaitu fungsi PR tadi bisa disimpulkan sebagai suatu seni ya, suatu seni dan ilmu pengetahuan. Ini sudah bisa kita ambil dari sini pernyataan Meksiko. Nah, berikutnya menurut definisi public relation menurut Marston ya adalah public relation is persuasive communication ya, adalah komunikasi persuasif yang terencana yang didesain untuk mempengaruhi publik yang signifikan ya. Publik signifikan ini adalah sasaran dari kegiatan PR nantinya. Menurut Jeffkin, public relation adalah system of communication to create goodwill. Nah, ini kita bisa ambil tadi ya dari salah satu poin pengertian dari PR itu tadi adalah suatu VR adalah suatu sistem ya, sistem komunikasi yang dimaksudkan di sini ya. Yang komunikasi itu sendiri adalah terdiri dari banyak unsur yang ada di dalamnya. Nah, Tony Greener itu mengemukakan bahwa public relation adalah presentasi positif suatu organisasi kepada seluruh publiknya. Ini diharapkan PR ini adalah bisa membawa pengaruh baik yang mana nantinya bisa mewakili perusahaan. Kalau perusahaan itu sudah diopinikan atau dipersepsikan positif, ini akan mudah mendapat kepercayaan publik. Nah, dari sini kita bisa lanjut dengan proses PR itu bagaimana sih ya proses yang dilakukan kegiatan yang dilakukan PR ini. PR ini memiliki tujuan mengubah sikap publik. Mengubah sikap publik dari yang negatif menjadi positif. Jadi yang awalnya itu publik ini membenci ya, bagaimana menjadi suatu simpati. Proses berikutnya halayak yang tadinya memiliki prasangka buruk bisa menerima. Halayak yang apatis bisa menjadi menaruh suatu perhatian. Halayak yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini dilakukan dengan cara apa ya? Nah, ini kan masih abstrak ya. Dilakukan PR di dalam memenuhi proses transfer humas agar tercapai hal yang tadinya negatif menjadi positif. Nah,
ini dilakukan melalui komunikasi yang dilakukan oleh PR. Nah, komunikasi tersebut ditujukan kepada halayak sasaran. Nah, tergantung nanti kebutuhannya apa ya. Kalau memang kebutuhan lembaga ini adalah misalnya hanya sekedar memberikan pengetahuan ya kepada halayak tentang organisasi kita itu seperti apa sih. Nah, dengan demikian kalau hanya memberikan pengetahuan kepada halayak, bisa mempublish informasi-informasi yang positif tentang apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan ini prestasinya apa gitu ya. Lalu hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh perusahaan itu apa saja. Ini harus diketahui oleh halayak. Nah, kalau sudah menyentuh substansi ya, awalnya ada ketidakpercayaan halayak terhadap organisasi, ini ada memerlukan perencanaan yang khusus. Dan ini tugasnya PR bagaimana yang tadinya halayak yang awalnya itu memiliki prasangka yang buruk terhadap perusahaan bisa menerima dengan baik ya. Nah, skema yang di atas ini tadi menunjukkan tujuan PR ini agar bisa apa nantinya memperoleh citra positif di mata publiknya. Nah, citra positif ini Sobat PR dilakukan dengan cara-cara tadi ya. Jadi bagaimana komunikasi yang awalnya tadi persepsinya negatif bisa positif. Karena citra yang positif ini merupakan kredibilitas perusahaan di mata publik. Ini penting ya citra perusahaan ini ya. Karena perusahaan yang mendapatkan citra yang baik ya, kredibilitasnya akan meningkat. Nah, sampai di sini ini adalah terkait dengan definisi PR dan bagaimana proses PR itu berlangsung ya. Jadi tadi dari PR ini sebagai perwakilan lembaga ya yang diwakili oleh PR, yang mana lembaga ini perlu melakukan komunikasi dengan publiknya, publik sasarannya ini adalah komunikannya ya. Nah, bagaimana PR ini bisa menjangkau publik ya, bisa memberikan informasi-informasi yang bagus yang mana nantinya berujung pada citra bagus yang dibangun oleh PR ya. Nah, kira-kira untuk bahasan yang pertama ini bisa saya akhiri sampai di sini ya. Nah, nanti setelah ini ada challenge bagi kalian ya. Setelah ini silahkan Anda memberikan komen ya di bawah nantinya yang terkait dengan apa yang saya tanyakan sekarang, coba nanti dijawab di komen ya. Mengapa perusahaan itu perlu, mengapa PR ini diperlukan di dalam suatu organisasi? Nah, coba nanti Anda komen di situ ya. Mengapa dalam perusahaan itu diperlukan adanya PR ya. Berikutnya ya, pertanyaan berikutnya, citra yang positif itu bisa diperoleh atau bisa diperoleh oleh perusahaan dengan kegiatan apa yang menurut Anda kegiatan-kegiatan yang mampu membangun citra positif perusahaan. Oke, dua pertanyaan tersebut silahkan Anda tulis nantinya di komen ya. Ini sebagai suatu respon sejauh mana Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Oke, baik sampai di sini Sobat PR, sampai jumpa.